Mas Fitra, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Anggi. Kabar baik. Dengan Iqbal di studio. Terima kasih Mas Fitra sudah bergabung Oh, dengan Mas Breaking News Iqbal, Metro sorry. TV. Mas Iqbal, Ya, ya oke. tidak apa-apa Mas, mungkin karena IHSG hari ini diprediksi anjlok. Ada prediksi akan terkoreksi. Jadi sejauh ini dampaknya apa Mas? Apakah ini akan mempengaruhi sentimen dari para investor terkait dengan pembukaan hari ini? Ya, ini kan sebenarnya kalau kita melihat tren bursa regional selama bursa kita tutup, itu kan memang merah semua ya, karena dampak tarif resiprokalnya Trump ya. Sehingga sebenarnya ini suatu hal yang sudah bisa diduga bahwa di stock market kita juga sudah pasti akan terdampak. Meskipun sebenarnya kemarin sempat ada potensi ya, 30% probability bahwa ISG kita akan masih di zona hijau, karena memang selama um, 2 bulan 3 bulan terakhir harga dari ISG sebenarnya sudah lumayan terdiskon, ditambah lagi dengan depresiasi nilai tukar yang membuat kalau saya foreign funds itu sudah menjadi double discount. Cuma memang ya pada akhirnya faktor risiko domestik itu masih cukup signifikan begitu ya, mengintai ya, terutama dari persepsi investor asing terhadap perekonomian Indonesia dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tarif resiprokal Trump tersebut. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga sudah terjadi di bursa regional, sehingga ini adalah suatu hal yang seharusnya kita bisa antisipasi. Nah, hanya saja kalau kita ngelihat respon dari bursa ya, ini banyak teman-teman market yang melihat bahwa ini akan menjadi semacam self fulfilling prophecy ya. Jadi pengumuman trading halt sebelum adanya pembukaan market itu juga semakin membuat market menjadi lebih ketakutan begitu kan, apalagi foreign funds dalam hal ini juga takut, mereka uangnya nyangkut gitu ya, udah dikeluarin aja semua. Jadi in total kan di pasar saham kita sekitar 1.100 triliun ya, keberadaan dana asing, dan mereka memang sekarang lagi flight to quality, jadi lagi kabur ke tempat-tempat yang hitungannya safe haven. Safe haven itu kemana aja? Yang pertama ke obligasi US yang bertenor 10 tahun. Kemudian juga kepada Japanese yen. Kemudian kepada emas. Nah, untuk bursa-bursa regional di emerging markets, ini faktor risikonya itu cukup signifikan, sehingga ya kita juga sudah melihat bahwa bursa regional merah. Tapi terlebih lagi menurut kami ya di market ya, respon dari bursa ini sebenarnya sudah membangun self-fulfilling prophecy. Dan ketika diumumkan right before market open, itu membuat ketakutan yang menurut kami sih tidak tidak perlu gitu kan, sehingga ini juga sudah pasti merah, tapi ditambah lagi dengan fear dari regulator. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.